Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak kawan kita yang belum paham apabila channel kita itu terkena klaim hak cipta, tapi justru channel kita itu terkena teguran pedoman komunitas dan kena hukuman selama 3 bulan atau 90 hari ya. Ingat, klaim hak cipta itu ada dua. Pertama, klaim hak cipta musik, dan yang kedua klaim hak cipta konten ID ya. Kalau konten kita terkena klaim hak ciptanya musik, itu jelas-jelas tidak terdampak pada channel kita. Kalau channel kita belum dimonetisasi, mungkin klaim hak cipta itu bisa hilang kalau kita mau mengeditnya dengan cara membisukan atau memotong atau juga mengganti musik ya di klaim hak cipta tersebut, karena sudah disediakan untuk kita mengeditnya. Tapi bagi yang sudah dimonetisasi, kalau channel kita atau video kita terkena klaim hak cipta musik, tidak masalah karena kita masih bisa bagi hasil sama si pemilik musik tersebut ya. Ingat, sama si pemilik musik itu kita bagi hasil. Jadi tidak terdampak pada channel kita. Beda dengan apabila channel kita terkena klaim hak cipta konten ID ya. Kalau konten kita terkena klaim hak ciptanya konten ID, itu bisa jadi channel kita terkena teguran dan kena hukuman selama 3 bulan. Apa yang dimaksud konten ID? Konten ID, misalkan sahabat semua nih membuat video dan ternyata video kita itu mungkin disisipkan dengan video orang lain sedikit, walaupun hanya 1 menit. Misalkan nih kita menggunakan video orang lain, kita masukkan ke dalam video kita, dan ternyata si pemilik video tersebut mengetahui. Ini si pemilik videonya mengetahui bahwa videonya itu diambil. Nah, mereka melaporkan ke pihak YouTube dan pihak YouTube akan mengecek dari awal sampai ke akhir durasi video itu, dicek apakah betul di video kita itu ada videonya si pemilik yang melaporkan. Kalau memang ada, yaitu jelas-jelas channel kita akan terkena teguran ya. Nah, kalau kita menggunakan video orang lain ya. Kalau kita videonya original, kita hanya menggunakan musik orang lain, itu masih aman. Beda dengan andai kata kita upload konten dan konten kita mungkin videonya re-upload. Ini contoh ya, sebagai contoh. Kita mere-upload video orang lain. Nah, video orang lain tersebut mungkin videonya rame kan pastinya, dan kita ambil lalu kita upload. Kalau si pemilik videonya itu tidak mengetahui atau tidak melaporkan, itu aman buat channel kita. Tapi kalau si pemilik konten tersebut mengetahui dan melaporkan ke pihak YouTube, itu ya jelas-jelas konten kita akan dihapus dan channel kita akan kena hukuman selama 3 bulan. Nah, setelah channel kita kena hukuman 3 bulan, apakah aman untuk kita nanti dimonetisasi? Aman selagi masa tegurannya itu habis ya. Masa teguran yang 3 bulan habis. Kecuali di saat channel kita terkena teguran 3 bulan tapi justru kita melanggar lagi ya, kita mengambil video orang lain dan orang lain tersebut mengetahui, kita terkena teguran yang kedua, bertambah lagi hukumannya ya. Jadi usahakan sahabat semua, kalau channel kita terkena teguran misalkan masalah konten ID, mau tidak mau pertama kita menghubungi si pemilik konten. Menghubungi si pemilik konten untuk bisa mencabut klaim hak ciptanya, itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya kita mengajukan banding. Nah, banding kita bisa ajukan apabila memang merasa kalau konten itu memang betul-betul milik kita ya. Tapi kalau konten kita yang kita upload itu memang bukan milik kita nih kontennya, percuma kita mengajukan banding, pasti akan ditolak ya. Dan yang ketiga tentunya kita mau tidak mau menunggu 3 bulan selesai masa berlakunya, baru kita bisa mengajukan monetisasi ya. Karena semua para konten kreator itu sudah jelas-jelas yang pasti kita pelajari tentunya dari konten ya.
Karena kalau kita mungkin tidak mau membuat konten sendiri, lalu kita hanya mengupload video-video orang lain, kalau kita tidak bisa membuat video reaction, itu sulit. Kecuali kalau videonya reaction, beda lagi ya. Kalau kita hanya ambil video orang lain, walaupun hanya hitungan menit nih, misalkan paling tinggi kita 2 menit kita ambil nih, kita tambahkan ke video kita, itu pun akan kedeteksi karena si pemilik konten tuh tahu. Karena di setiap channel itu ada settingan, ada tempat untuk mengecek bahwa kontennya itu ada yang ngambil atau tidak, itu ada tempatnya. Kalau coba kita perhatikan di bagian dashboard, kan ada yang tulisannya cek ya, itu klaim hak cipta. Kalau kita cek di situ, kita juga bisa tahu kalau memang kita mempunyai video bagus, tapi video kita diambil oleh orang lain atau diupload ulang oleh orang lain, itu kita tahu. Jadi untuk sahabatku, untuk yang mungkin masih was-was nih, apabila channel kita terkena klaim hak cipta, takutnya ditolak monetisasi, ya kalau memang belum dimonetisasi, mau tidak mau, kalau memang ada klaim hak ciptanya, biar lebih aman ya, ini mah di saat nanti mengajukan monetisasi, ya pertama harus mengedit video tersebut, dan yang kedua harus mau mengganti judul dan mengganti thumbnail. Jangan sampai judul, thumbnail, dan isi kontennya itu berbeda. Itu aja ya. Nah, karena pihak YouTube itu meninjau video kita itu dari metadatanya juga. Dari metadata itu diseleksi apakah sesuai atau tidak. Andai kata saya membuat video tentang tutorial YouTube, tapi di judulnya misalkan lagu, misalkan ya, lagu DJ, lagu musik apa gitu ya, itu kan tidak sesuai. Nah, jadi untuk sahabatku yang sedang mengejar 4000 jam tayang, masih menggunakan upload musik, ya kalau memang takut nih bahwa channelnya ditolak monetisasi karena pakai musik, ya mau tidak mau kita upload, ya kita setting ya videonya, atau kita edit di bagian klaim hak ciptanya. Tapi sebelum kita was-was takut ditolak monetisasi, kita pun harus sering bertanya sama kawan-kawan kita juga, penting ya kita bertanya. Apalagi kalau konten kita ada yang satu tema, misalkan kontennya tentang ini, kok bisa aman monetisasinya, bisa lolos, kita bisa bertanya. Ini rahasianya di sini nih. Biasanya orang-orang itu mereka tahu, terutama channel-channel yang musik itu mereka tahu ya, rahasia supaya konten musik kita itu bisa lolos itu mereka tahu. Kalau yang mungkin tidak tahu, mungkin pasti was-was ya. Tapi kalau yang udah tahu mah udah tahu tekniknya untuk bisa lolos monetisasi, karena kontennya konten musik. Kalau konten musik, kalau menurut Abah sih ya memang masih aman. Cuma kalau konten-konten yang bermasalah itu ya dibilang konten klaim hak cipta, konten ID, itu memang sulit ya. Apalagi kalau kita belum dimonetisasi, kita upload video orang lain, itu kan tidak boleh, karena akan terdeteksi kontennya digunakan ulang dan konten berulang, dan pasti channel kita pun kena teguran. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi waspada di saat channel kita mengupload video orang lain. Jangan mungkin berpikir sekarang aman, enggak, karena aman pemilik kontennya belum tahu. Tapi kalau udah tahu, mereka melaporkan ke YouTube, konten kita dihapus dan akan dihukum channel kita selama 3 bulan ya, atau 90 hari. Kita tidak boleh melanggar lagi nih dalam 90 hari. Kalau melanggar lagi, hukuman kita bertambah lagi. Itu aja. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.